Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aidillah Syahri dengan NIM 2511102433038. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan laporan komprehensif mengenai seluruh rangkaian kegiatan e-bisnis yang telah saya laksanakan. Saya selaku project manager terhitung sejak minggu ke-10 hingga minggu ke-15. Laporan ini merangkum fase praproduksi, produksi massal, komersialisasi digital, hingga tahap akhir penyusunan laporan bisnis digital kelompok kami. Pada minggu ke-10, manajemen pengadaan bahan baku memasuki minggu ke-10 yang jatuh pada tanggal 4 Mei 2026. Fokus utama kegiatan kami bertumpu pada fase praproduksi. Spesifiknya pada manajemen pengadaan bahan baku atau procurement. Rangkaian aktivitas pada hari tersebut dimulai tepat pada pukul 8.30. Saya memimpin tim untuk melakukan briefing awal guna memfinalisasi daftar belanja sekaligus koordinasi secara singkat dalam mengecek ulang resep dasar yang akan kami gunakan. Melalui koordinasi tersebut, kami berhasil mendata bahan baku secara menyeluruh, dan tim mengambil keputusan strategis untuk mengeksplorasi serta mengeksekusi pembelian bahan di Lotte-Mart. Selanjutnya pada pukul 10, aktivitas berlanjut ke tahap pengawasan langsung. Saya melakukan kontrol kualitas yang ketat pada saat proses belanja bahan baku untuk menu risoles. Seluruh bahan baku berkualitas tinggi berhasil didapatkan, telah siap di area dapur, dan siap untuk diproses ke tahap berikutnya. Modal awal produksi risol mayo tidak mengalami pembengkakan, berkat kerjasama yang taktis dari seluruh anggota tim yang bergerak sesuai dengan pembagian tugas. Saat briefing, seluruh kegiatan pada fase praproduksi ini berjalan dengan sangat lancar dan sepenuhnya sesuai dengan timeline yang telah kami rencanakan. Pada minggu ke-11, eksekusi produk massal risol mayo melangkah ke minggu ke-11, tepatnya pada periode tanggal 11 hingga 12 Mei. Agenda kerja kami beralih pada eksekusi fase produksi massal untuk produksi risol mayo. Proses produksi yang intensif ini dimulai pada malam hari, tepat pukul 19. Pada jam tersebut, kami memimpin pembagian tugas anggota kelompok ke dalam 4 pos produksi yang spesifik. Pembagian tersebut terdiri atas pos kulit yang bertanggung jawab membuat adonan dan mendadar, pos isian yang bertugas memotong telur hingga sosis, lalu pos assembling yang bertugas mengisi dan melipat risoles, serta pos coating yang mengurus pelapisan tepung panir. Melalui pembagian ini, atur lini produksi menjadi sangat siap, dan setiap anggota tim memahami dengan baik standar kebersihan sekaligus target jumlah risol yang harus diselesaikan di hari itu. 1 jam kemudian, pada pukul 20, saya mengawasi jalannya proses pembuatan sembari melakukan pengecekan kualitas. Fokus pengecekan ditekankan pada ketebalan kulit risol agar teksturnya pas dan tidak mudah sobek saat digoreng. Selain itu, saya juga memastikan secara detail bahwa takaran mayones, sosis, telur, dan smoked beef di setiap risol telah seragam dan sesuai dengan resep baku yang ditetapkan. Hasilnya, proses produksi berjalan sinkron antar pos, di mana adonan kulit dan isian berhasil dikombinasikan dengan standar kualitas yang seragam. Keesokan paginya pada pukul 9 WITA, saya mengawasi proses akhirnya, yaitu pelapisan tepung panir atau coating yang kemudian dilanjutkan dengan menata risol mayo tersebut ke dalam kemasan wadah yang rapi. Pada minggu ke-12, pengadaan produksi menu dessert puding. Kegiatan dimulai pukul 9 WITA, di mana saya melakukan procurement atau pembelian bahan baku khusus untuk dessert puding di toko kue rekanan. Hasil dari aktivitas pagi ini menyatakan bahwa seluruh kebutuhan bahan baku telah lengkap diperoleh dan sesuai dengan spesifikasi yang kami butuhkan. Kegiatan bergeser pada pukul 11. Saya memimpin langsung proses pembuatan atau
cooking puding tersebut. Tanggung jawab utama saya pada jam ini adalah menjaga konsistensi adonan secara jeli saat proses pengadukan berlangsung di atas api. Usaha ini membuahkan hasil yang baik. Puding matang secara sempurna dengan tekstur yang tepat sehingga siap untuk dimasukkan ke proses pendinginan. Tepat pada jam 1 siang, saya mengarahkan tim dalam proses porsi, plating atau cupping puding ke dalam wadah kemasan sekaligus memberikan sentuhan topping yang estetik. Produk dessert ini akhirnya berhasil dikemas dengan rapi, tersegel dengan aman, dan siap didistribusikan langsung ke tangan konsumen. Kendati demikian, terdapat catatan penting pada hari ini. Kami mendeteksi adanya sedikit margin kesalahan pada kalkulasi food costing dan pembelian bahan baku dapur yang memicu terjadinya surplus atau kelebihan bahan puding. Pada minggu ke-13, komersialisasi digital dan penjualan langsung memasuki minggu ke-13, fokus utama kelompok kami sepenuhnya dialihkan kepada eksekusi penjualan langsung terhadap produk-produk yang telah lolos verifikasi melalui platform digital pilihan kelompok, yaitu Instagram. Operasional harian digital ini diawali pada pukul 19 WITA. Saya bertugas mengecek kesiapan platform e-commerce maupun media sosial merchant kami, memperbarui jumlah stok produk yang siap dijual secara akurat, serta mengunggah konten promosi harian. Hasil dari aktivitas ini adalah platform digital kami siap 100% menerima pesanan konsumen, data stok terupdate, dan materi promosi pagi berjalan sudah aktif berjalan. Pada pukul 20, pesanan kami dari konsumen mulai masuk. Kami memproses setiap pesanan secara sigap, berkoordinasi secara ketat dengan divisi verifikator untuk menjamin standar higienis. Melalui sistem kerja ini, pesanan konsumen berhasil diverifikasi dengan baik, dikemas sesuai standar kebersihan, dan seluruh pertanyaan calon pembeli direspon dengan cepat. Keesokan harinya, pukul jam 9, kami melakukan rekap laporan keuangan serta rekap penjualan harian. Kami berhasil mencatat grafik data penjualan data harian dan menganalisis efektivitas saluran distribusi digital yang digunakan. Respon cepat pada penanganan customer service di jam-jam sibuk terbukti secara nyata mampu meningkatkan konversi penjualan produk merchant kami. Terakhir, pada minggu ke-4 hingga minggu ke-15, sebagai penutup dari rangkaian proyek e-business ini, pada periode minggu ke-14 dan 15 yang berlangsung di bulan Juni 2026, seluruh fokus tim dicurahkan pada penyusunan dan finalisasi makalah laporan bisnis digital kelompok. Aktivitas ini dimulai pukul 9 dengan mengadakan koordinasi awal secara daring melalui Google Meet dan WhatsApp Group. Koordinasi ini bertujuan membagi tugas revisi secara jelas serta mengumpulkan data penjualan, insight media sosial, dan traffic bisnis digital kelompok untuk dimasukkan ke dalam bab pembahasan. Pembagian kerja diatur secara spesifik. Misalnya anggota A berfokus pada analisis performa platform, anggota B menyusun evaluasi kendala, dan anggota C merapikan aspek tata bahasa serta format laporan. Pengerjaan terus berlanjut hingga menyusun draft bab analisis data dan pembahasan. Draft tersebut dijadikan secara komprehensif dan dilengkapi dengan visualisasi grafik performa bisnis yang inovatif. Akhirnya, pada tanggal 16 Juni, kami melakukan pengecekan akhir atau final terhadap seluruh isi makalah. Kami meriksa kesesuaian format dengan panduan yang tertera. Makalah laporan bisnis dinyatakan selesai 100% dengan format yang rapi dan siap untuk diunggah serta dikumpulkan kepada dosen pengampu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.